Jadi hampir memang pengaruh di kita sekarang ini tidak bisa dilepaskan dalam 3 jenis pendidikan yang kita hadapi saat ini. Pendidikan informal mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan perkembangan dan penguasaan digital masyarakat saat ini. Demikian juga pendidikan non formal, apalagi pendidikan formal, pendidikan yang memang didesain, dirancang secara formal oleh atau secara official, baik oleh pemerintah maupun oleh sekelompok masyarakat. Yang mungkin perlu digarisbawahi adalah yang perlu dipertanyakan adalah apa sih inovasi yang harus ditonjolkan dalam atau ketika kita mengembangkan tujuan pendidikan agama Islam, kan gitu. Apa sih inovasi-inovasi ketika kita mau mengembangkan tujuan pendidikan agama Islam, kan begitu. Pasti sebelum kita melakukan inovasi, kita harus inovasi tujuan pendidikan Islam, kita harus pendidikan agama Islam. Kita harus menganalisis dulu realitas empirik dari dampak atau hasil atau efek pendidikan agama Islam yang sekarang sudah dilaksanakan. Misalnya soal literasi keagamaan yang sangat kurang, ya. Literasi keagamaan di tengah-tengah masyarakat yang sangat minim, kan gitu. Yang disebut dengan literasi keagamaan itu misalnya literasi keagamaan yang bersifat instrumental, misalnya kemampuan membaca Al-Quran. Itu kan saat ini semakin banyak masyarakat yang abai terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Terutama mungkin di kalangan usia yang memang seharusnya sudah mempersiapkan diri, ya, untuk masuk ke fase level spiritual yang lebih tinggi. Jadi dia analisis empirik dari pentingnya inovasi dalam pengembangan tujuan pendidikan agama Islam adalah pertama terkait misalnya tereduksinya atau minimnya literasi keagamaan, ya. Literasi keagamaan itu termasuk di dalamnya adalah kemampuan membaca Al-Quran atau kemampuan memahami prinsip-prinsip agama, kan gitu. Atau misalnya kemampuan menghayati ajaran agama. Nah, itu kan kemudian literasi keagamaan. Yang kedua mungkin mengapa secara empirik kita harus menstimulasi adanya inovasi dalam pengembangan tujuan pendidikan adalah semakin apa yang disebut dengan fenomena keagamaan yang artifisial, kan gitu. Jadi fenomena perilaku keagamaan yang artifisial, ya, perilaku keagamaan yang artifisial itu artinya perilaku keagamaan yang mendahulukan simbol, yang mendahulukan glorifikasi, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi kemudian substansinya kering, kan seperti itu, substansinya kering. Saya kira ini juga bagian dari problema empirik yang harus ditelaah sebagai dasar untuk mengembangkan inovasi dalam pengembangan tujuan keagamaan, kan seperti itu. Atau misalnya perilaku keagamaan Cilukba, kan terkenal, ya. Perilaku keagamaan Cilukba itu di satu sisi misalnya terkadang perilaku seseorang itu sangat religius, tetapi pada sisi lain misalnya sangat sekuler, kan gitu. Jadi ada perilaku yang kontradiktif, dan itu memang perilaku yang disebabkan karena pecahnya kepribadian dalam beragama, atau yang disebut dengan split personality dalam keberagamaan kita, sehingga menghasilkan perilaku keagamaan cilukba gitu kan. Atau dalam istilah populer kita itu STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan. Maksiat jalan, gitu. Nah, itu kan perilaku keagamaan yang secara empirik memang mendorong ahli-ahli pendidikan agama untuk merumuskan pengembangan tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, mungkin juga kita bisa misalnya merumuskan tujuan pendidikan agama itu dalam 3 level. Misalnya ada tujuan pendidikan agama yang sifatnya awam, gitu kan.
Ada tujuan pendidikan agama yang sifatnya khawas gitu kan. Ada tujuan pendidikan agama yang sifatnya khawasul khawas. Misalnya kalau kita mau menggunakan istilah Imam Al-Ghazali ketika mengklasifikasi orang-orang yang berpuasa ya. Kita rumuskan misalnya tujuan pendidikan agama yang awam itu seperti apa kriterianya gitu kan. Tujuan agama pendidikan agama yang sifatnya khawas itu seperti apa, dan tujuan agama yang sifatnya khawasul khawas itu seperti apa. Jadi level tujuan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali misalnya itu bisa kita adopsi sebagai bagian dari inovasi dalam merumuskan tujuan pendidikan agama Islam. Problemnya kan begini ya. Terkadang ketika kita merumuskan tujuan pendidikan agama Islam, kita itu lebih merujuk kepada taksonomi Bloom misalnya kan gitu. Di sini Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotor, kan seperti itu. Jadi taksonomi Bloom oleh ahli-ahli pendidikan agama Islam terkadang juga dijadikan rujukan yang suci ya untuk merumuskan tujuan pendidikan agama Islam. Mengapa misalnya kita tidak mencoba merumuskan dengan metode dan pendekatan lain yang memang beririsan dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Dan seperti itu. Ya itu tadi misalnya Imam Al-Ghazali memasukkannya ke dalam level awam, khawas, dan khawasul khawas. Atau misalnya kita bisa menggunakan istilah-istilah lain yang masyhur di dalam Al-Quran ya. Misalnya beragama yang basic gitu kan, beragama yang medium, beragama yang advance gitu kan, seperti itu. Tetapi fokusnya memang ketika kita mau mengajarkan agama tidak hanya fokus kepada aspek intelektual, tetapi fokus secara utuh kepada 3 komponen kemanusiaan, yaitu head itu intelektualnya, kepalanya, lalu heart hatinya, serta hand ya keterampilan. Saya kira 3H itu head, heart, dan hand itu menjadi penting ya sebagai kerangka dalam merumuskan tujuan pendidikan. Saya kira nanti silakan diskusikan misalnya apa ini aspek-aspek yang harus dibahas dalam menentukan rutan tujuan pendidikan agama. Tadi Pak Miftahul Ulum mungkin sudah memberikan pemahaman tentang inovasi itu sendiri. Inovasi itu apa gitu kan. Tadi sudah disampaikan. Inovasi itu kan pada prinsipnya menurut beliau adalah sesuatu yang memang baru, yang fokus kepada customer gitu kan. Sehingga kemudian karena fokus kepada customer, kita harus manut kepada keinginan customer, bukan keinginan sekolah atau bukan keinginan pendidikan, lembaga pendidikan gitu kan. Saya kira pendidikan agama yang fokus kepada customer inilah yang menurut saya menarik untuk dikaji Pak Miftahul Ulum gitu kan. Karena selama ini pendidikan agama kita tidak fokus ke situ. Pendidikan agama kita lebih fokus kepada visi misi lembaga, apalagi visi misi lembaga juga kemudian tidak tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, tetapi mengadopsi kebutuhan elit. Jadi pendidikan agama kita, pendidikan ajaran agama Islam kita itu masih menggunakan perspektif elit, tidak menggunakan perspektif masyarakat kebanyakan. Padahal customer dari pendidikan agama Islam itu adalah orang-orang yang masyarakat kebanyakan, yang awam. Oke lah, misalnya kita bisa diidentifikasi jenis-jenis customer pendidikan agama Islam. Misalnya customer pendidikan agama Islam itu mungkin ada masyarakat urban, ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pesisir gitu kan. Itu kan dari sisi demografi, dari sisi geografis, dari sisi kelompok usia itu bisa diklasifikasi adanya kelompok customer Pak Miftahul. Misalnya dari sisi demografi itu kan menghasilkan bisa diidentifikasi sejumlah jenis customer pendidikan agama Islam. Nah, misalnya pendidikan agama Islam pendidikan agama Islam untuk melayani kelompok agraris, kelompok petani misalnya. Itu kan pasti beda. Pendidikan agama Islam untuk melayani kelompok perkotaan. Ya. Pendidikan agama Islam untuk melayani kelompok urban. Pendidikan agama Islam untuk melayani kelompok-kelompok pinggiran, kelompok-kelompok teralienasi di dalam masyarakat.
pendidikan agama Islam untuk melayani kelompok masyarakat pesisir, itu kan pasti beda-beda, ya. Jadi kemudian pendidikan agama Islam, rumusan tujuannya itu tentu need analisisnya berangkat dari kebutuhan customer, ya. Analisis kebutuhannya harus berangkat